Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kalian mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia pertemuan ke-8 dengan judul Nanti Isi dan Kebahasaan Novel. Oleh karena itu, tolong perhatikan dulu. Dan Bapak ingin menyapa kalian juga. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali pada kali ini. Oleh karena itu, awali ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu, kemudian bisa mengikuti pembelajaran ini walaupun dalam keadaan pandemi kali ini. Baik, kita lanjutkan. Materi yang Bapak sampaikan pada kesempatan ini adalah tentang analisis isi dan kebahasaan novel. Di sini ada dua tujuan yang ingin Bapak ketahui sejauh mana kalian bisa memahami, menganalisis isi novel yang kalian baca. Yang keduanya, dapat menganalisis kebahasaan sebuah novel. Oleh karena itu, tolong perhatikan slide-slide berikut ini. Di sini ada dua hal yang Bapak ingin sampaikan. Pertama, analisis isi dan kebahasaan novel. Yang pertama adalah unsur-unsur pembangun sebuah novel. Yang kita kenal ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang keduanya adalah unsur kebahasaan sebuah novel. Nanti akan Bapak jelaskan satu persatu. Baik, kita lanjutkan. Unsur pembangun novel ini tadi sudah disebutkan, yaitu unsur intrinsik. Yang keduanya unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik ini terdiri dari sebuah tema, namanya, latar, tokoh, dan penokohan, sudut pandang, alur atau plot, ya, itu yang termasuk unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun sebuah novel yang ada di dalam novel itu sendiri. Ya. Tolong, ini kan juga sudah mempelajari mungkin kelas 1 dan kelas 2 atau kelas 10 dari kelas yang lalu, kalian sudah mengetahui unsur-unsur intrinsik ini. Selanjutnya kita lihat pada nanti yang keduanya, yaitu ada unsur ekstrinsik, unsur luar, tetapi sangat berpengaruh terhadap hasil karya sebuah novel. Apa saja? Pertama, ada biografi pengarang, nilai-nilai, situasi, dan kondisi. Yang dalam hal ini yang kita kenal dengan ada unsur-unsur ekstrinsik luar, misalnya ada sosial, ekonomi, dan lain sebagainya. Itu akan mempengaruhi terhadap hasil karya sastra itu sendiri. Baik, Bapak rinci. Pertama, unsur-unsur novel yaitu yang tergolong unsur intrinsik. Yang pertama adalah sebuah tema. Tema ini diartikan persoalan yang dapat mengangkat novel itu sendiri. Tema mewakili isi novel secara umum. Biasanya tema dinyatakan dalam bentuk frasa. Misalnya ada novel Dilah karya Widi Bangin, Baik, mempunyai tema kehidupan remaja tahun 90-an. Ada juga novel seperti dahulu yang kita kenal adalah Kawin Paksa, yaitu Siti Nurbaya. Kemudian ada yang kedua, unsur intrinsik adalah yang disebut dengan tokoh penokoh. Tokoh adalah semua orang yang terlibat. Nah, di sini kalian bisa bacalah. Tokoh itu ada tokoh yang punya watak yang berbeda. Berdasarkan istilahnya ada dua tipe tokoh, yaitu ada protagonis dan antagonis. Protagonis, tokoh yang memiliki sifat baik. Biasanya protagonis ini ditampilkan berbagai tokoh utama dalam novel. Sementara antagonis adalah tokoh yang bersifat buruk dalam novel. Tokoh antagonis inilah yang disebut dengan tokoh penentang yang menyebabkan sebuah konflik di dalam sebuah cerita itu sendiri. Selanjutnya unsur intrinsik yang ketiga yang disebut dengan alur atau jalannya peristiwa atau jalannya sebuah cerita. Alur ini ada dua jenis, alur maju dan alur balik.
atau yang dikenal dengan flashback. Sementara itu dalam alur balik, penulis umumnya menyelipkan pengalaman masa lalu tokoh sepanjang cerita. Makanya dalam cerita banyak terdapat flashback. Contoh paling mudah, kalian bisa melihat film-film India. Anak dari kecil, kemudian ayahnya dibunuh, kemudian cerita berakhir, anaknya yang sudah dewasa itu adalah membunuh atau balas dendam terhadap orang tuanya yang dibunuh. Yang kedua, ada yang keempat yaitu latar. Latar ini adalah berbagi dari dua jenis, yaitu latar tempat dan latar waktu, atau latar suasana dan suasana. Jadi ada tiga. Tempat di mana kejadian terjadi, kapan waktunya, dan bagaimana suasananya itu adalah. Yang kelima, ada yang sudah amanat. Pesan yang ingin disampaikan penulis lewat sebuah cerita novel tersebut. Jadi nilai-nilai yang tertentu bagi pembaca sehingga kehidupan pembaca menjadi lebih bermakna. Ini yang ingin disampaikan dalam sebuah novel. Selanjutnya, yang kedua, unsur pembangun sebuah novel itu adalah unsur intrinsik, yaitu unsur luar di dalam sebuah karya, tapi sangat berpengaruh terhadap hasil karya novel tersebut. Ya, unsur intrinsik itu punya nilai di luar novel seperti kehidupan sosial, ajaran agama, kebenaran. Untuk menemukan unsur tersebut kita bisa mencermati atau meneliti sebagian tertentu novel yang memuat nilai sosial, agama, dan pengarang. Ini semua adalah merupakan unsur-unsur ekstrinsik luar tetapi sangat berpengaruh. Selanjutnya ada yang unsur kebahasaan. Maksud unsur kebahasaan di sini biasanya unsur-unsur yang digunakan oleh pengarang di dalam bahasa atau gaya bahasa yang digunakan dalam sebuah novel ini. Ya, contohnya ini banyak. Ya. Jadi ada beberapa contoh. Ada gaya bahasa perbandingan, gaya bahasa perulangan, gaya bahasa pertautan, gaya bahasa pengenangan, gaya bahasa penjelasan. Oleh karena itu, untuk ini Bapak Ibu sekalian lebih memahami unsur kebahasaan ini, kalian bisa cari judul novel yang benar-benar yang berjudul Ronggeng Paku Faruk. Kalian bisa buka di Google, cari unsur pembahasan dalam novel tersebut dan catat oleh kalian. Dengan demikian kalian akan memahami lebih lanjut, memahami lagi begitu pula bisa menganalisis unsur-unsur intrinsik ekstrinsik dari novel tersebut. Insya Allah. Oleh itu yang terakhir Bapak ingin sampaikan ini tugas kalian. Kalian pelajari dan kalian nanti setelah selesai coba-cobalah, ya. Insya Allah kalian bisa untuk menjawab, untuk memahami, menyimak. Karena kalau sekarang ini tidak ada istilah sekarang itu harus kalian bisa menafsirkan sebuah pembelajaran yang disampaikan dalam bentuk PPT ini. Itu saja yang Bapak sampaikan. Selamat belajar dan jangan lupa tugas dikerjakan dan dikumpulkan. Ini sudah ada 8 item atau 8 pembelajaran pertemuan ini. Ya, semoga kalian bisa mengumpulkan tugas itu dengan baik kepada apa, dan itu tergantung kepada kalian mau paham atau mau belajar atau mau tidak, terserah kalian. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.